Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah dengan judul Peran dan Tantangan Guru dalam Penerapan Teknologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan belajar, sehingga kita bisa melanjutkan materi mata kuliah teknologi pendidikan. Langsung saja saya dari kelompok 7 dari kelas PBAA akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai peran dan tantangan guru dalam penerapan teknologi pendidikan. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai peran guru dalam teknologi pendidikan. Sebenarnya peran guru dalam penerapan teknologi pendidikan itu sangat banyak, tetapi dalam makalah yang telah kami susun beserta kelompok kami mengambil 10 peran guru dalam penerapan teknologi pendidikan. Yang pertama, peran guru yaitu sebagai manajer belajar. Jadi seorang guru itu harus bisa merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengontrol kegiatan siswa sehingga tercapai tujuan dari belajar. Guru harus bisa untuk membawa kelas, membawa mahasiswa atau siswa agar bisa mengikuti prosedur-prosedur belajar yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang kedua adalah sebagai fasilitator belajar. Guru sebagai fasilitator belajar harus bisa memberi kemudahan bagi siswa untuk mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Guru harus bisa memberikan sumber-sumber belajar yang relevan, yang efektif, kemudian menyediakan alat-alat bantu siswa untuk mempermudah pemahaman terhadap materi. Kemudian guru sebagai fasilitator itu sebagai penengah antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain ketika terjadi perdebatan atau perbedaan pendapat. Guru ini sebagai fasilitator, penengah untuk meluruskan atau memberikan saran atau kritik. Kemudian yang ketiga sebagai moderator. Guru sebagai moderator berperan dalam memimpin jalannya proses pembelajaran. Kemudian sebagai motivator belajar. Guru berperan sebagai motivator belajar harus bisa menimbulkan atau melahirkan, membangun semangat dalam diri mahasiswa agar memiliki kemauan belajar yang keras. Seperti itu, sebagai motivator belajar. Kemudian sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator ini guru menilai bagaimana hasil belajar dari siswa selama mengikuti pelajaran. Sebagai evaluator ini, guru harus selalu mengikuti perjalanan belajar siswa sehingga guru bisa menilai bagaimana kemampuan siswa ini, apakah sudah mencapai standar kompetensi atau belum. Kemudian hasil dari evaluator ini bisa dijadikan tolak ukur bagaimana keberhasilan siswa dalam mengikuti pelajaran dan sebagai tolak ukur bagaimana
guru apakah sudah bisa untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran ini sesuai yang sudah diharapkan atau belum. Kemudian sebagai tutor. Nah, sebagai tutor ini guru memiliki peran untuk memberikan petunjuk-petunjuk atau prosedur mengenai suatu informasi. Biasanya tutor ini dilaksanakan dari jarak jauh, dari proses belajar jarak jauh seperti daring. Nah, itu bagian dari tutor. Kemudian sebagai seorang organisator, guru berperan sebagai organisator, berarti guru dalam kegiatan ini dibantu oleh kurikulum dan tim instruksional, peneliti, teknisi, dan lain-lain yang tidak langsung berintegrasi dengan siswa atau tidak langsung berhubungan dengan siswa. Seperti contoh organisator, bagaimana penerapan kurikulum yang efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian sebagai pembaharu atau inovator, guru dituntut untuk bisa kreatif, menciptakan hal-hal baru, menciptakan teknik-teknik baru dalam menyampaikan informasi atau pengetahuan terhadap siswa. Sebagai inovator, seperti contoh peran guru sebagai inovator adalah seperti pandemi seperti saat ini. Nah, itu dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka kan tidak bisa dilaksanakan, tidak efektif karena harus menjaga jarak. Guru dituntut untuk kreatif bagaimana caranya siswa mendapatkan pembelajaran atau bisa mengikuti pembelajaran sama seperti tatap muka tetapi dengan cara yang lain, seperti penggunaan aplikasi atau berupa software yang lain atau aplikasi yang lain. Terus kemudian yang nomor 9, sebagai pembangkit pandangan. Nah, artinya guru berperan untuk memberikan dan memelihara pandangan tentang keagungan kepada peserta didiknya. Contohnya dalam setiap taraf pendidikan itu peserta didik pasti memiliki pandangan yang berbeda antara ketika masih TK, ketika masih MI, ketika masih MTS atau ke jenjang selanjutnya, tentunya berbeda pandangan. Nah, bagaimana guru ini menimbulkan atau mempertahankan pandangan dari peserta didik terhadap situasi saat ini. Jadi ketika guru itu harus bisa membangun membimbing siswa dalam menemukan atau menentukan pandangan bagaimana dalam menghadapi situasi saat ini dengan usia yang seperti ini, dengan jenjang pendidikan yang ada pada saat ini atau yang sedang siswa alami. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pekerja rutin, artinya guru bekerja dengan keterampilan dan kebiasaan tertentu. Nah, sebagai pekerja rutin ini guru memiliki aktivitas sendiri, contohnya seperti sebelum melakukan pembelajaran atau memulai proses pembelajaran, biasanya guru memiliki tulisan atau biasanya dengan RPP. Nah, yaitu seperti kegiatan rutin itu kan setiap semester harus memiliki RPP. Itu bagian dari pekerja rutin dari seorang guru. Demikian presentasi dari saya mengenai peran guru dalam penerapan teknologi pendidikan. Untuk selanjutnya
akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Fauziatin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Auli Azizah yang tadi mengenai peran, dan yang sekarang adalah tantangan guru dalam penerapan teknologi pendidikan. Nah, tantangan guru dalam penerapan teknologi pendidikan itu ada dua, yaitu yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Yang bersifat internal itu ada 3 poin, yaitu yang pertama, penguatan nilai kesatuan dan pembinaan moral bangsa. Krisis yang berkepanjangan ini menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan masyarakat. Seperti yang kita ketahui sekarang, mulai menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mulai menurunnya rasa kebersamaan, mulai lunturnya rasa hormat kepada yang lebih tua, dan juga hilangnya rasa saling menghargai dan menghormati antar sesama. Juga seringkali terjadi bentrokan fisik antar peserta didik, yang pada akhirnya semua itu akan dikhawatirkan memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dalam kasus ini, dalam wacana ini, guru mempunyai tantangan, yaitu bagaimana cara menanamkan moral dan etika kepada peserta didik, dan meyakinkan kepada mereka, kepada peserta didik, bahwa persatuan dan kesatuan itu sangatlah penting. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah pengembangan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dalam pendidikan adalah membangun nilai-nilai demokrasi, yaitu kesamaan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan kesamaan kewajiban setiap warga negara untuk membangun pendidikan yang bermutu. Nah, untuk membangun pendidikan yang bermutu itu diperlukan guru yang profesional. Jadi di sini tantangan guru itu adalah membantu dan mengembangkan diri peserta didik agar menjadi pribadi yang tekun, kreatif, kritis, produktif, dan tidak sekedar menjadi manusia yang mengekor dan hanya tunduk kepada pemerintah saja. Itu yang kedua. Pendidikan itu berbasis masyarakat, dan manajemen itu berbasis sekolah. Nah, keduanya itu merupakan perwujudan nyata dari demokrasi dan desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk lebih memberdayakan sekolah dan masyarakat dalam proses pembelajaran untuk mencapai prestasi yang sesuai kemampuannya. Jadi dalam wacana ini itu guru mempunyai tantangan, yaitu melakukan inovasi pembelajaran sehingga dapat menuntun dan membimbing peserta didik untuk mencapai prestasi yang diharapkannya. Itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah fenomena rendahnya mutu pendidikan. Nah, berbagai hasil studi dan pengamatan tentang mutu pendidikan di Indonesia itu menunjukkan bahwa secara makro mutu pendidikan di Indonesia itu tergolong rendah. Bahkan secara nilai rata-ratanya itu di bawah negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang cerdas itu diperlukan proses pendidikan yang bermutu. Nah, kunci utamanya itu adalah guru yang bermutu. Gitu. Jadi tantangan guru dalam wacana ini adalah bagaimana menjadi guru yang profesional untuk membentuk masyarakat yang mandiri, memiliki pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi kebersamaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama. Itu adalah tantangan yang internal, terdapat 3 poin tadi. Nah, sekarang tantangan yang eksternal bagi guru dalam penerapan teknologi pendidikan itu bermula pada kecenderungan kehidupan di era globalisasi yang memiliki dimensi domestik dan global. Nah, yaitu kehidupan dengan dunia terbuka dan tanpa batas, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Nah, kehidupan global itu ditandai dengan adanya perdagangan bebas. Nah, tentunya pada perdagangan bebas itu akan ada persaingan, tapi di sini adalah persaingan yang sehat dan juga kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak atau beberapa pihak. Gitu. Nah, dalam persaingan itu dibutuhkan pribadi yang inovatif dan kreatif. Nah, di sini tantangan guru itu adalah
tantangan guru dalam menghadapi dan mengembangkan teknologi pendidikan itu adalah bagaimana guru itu mampu memberi bekal kepada peserta didik. Selain ilmu pengetahuan dan teknologi, juga menanamkan sikap disiplin, kreatif, inovatif, dan kompetitif, sehingga peserta didik itu tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga memiliki karakter dan kepribadian yang sesuai dengan pribadi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.